Baik Pak Edwin, tadi sudah selesai ya. Iya Pak, alhamdulillah. Mengajar, dan tepat waktu 2 jam pelajaran kayaknya. Siap. Ya. Iya Pak. 2 jam pelajaran sehingga kita tiba saatnya untuk kita lakukan percakapan setelah Pak Edwin mengajar atau pasca observasi ya, setelah observasi tadi. Nah, prinsip kita tetap coaching, bagaimana menggunakan alur tirta. Tujuan dari percakapan ini yang pertama, kita ingin mengetahui catatan refleksi dari Pak Edwin itu sendiri. Kemudian kira-kira topik percakapan kita hari ini pasca observasi apa saja yang mesti kita diskusikan ya, untuk selanjutnya melakukan rencana tindak lanjut dan pengembangan area pengembangan diri Pak Edwin agar lebih luar biasa lagi pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Saya pikir seperti itu Pak Edwin. Baik Pak. Nah Pak Edwin, saya sudah mencatat beberapa hal tadi ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Coba deh Pak Edwin, menurut Pak Edwin sendiri nih, terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira apa dan bagaimana Pak Edwin bisa merefleksi diri terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, kekurangan atau kelebihannya apa saja? Baik, terima kasih Pak Ali. Tadi sudah, alhamdulillah sudah selesai Pak mengerjakan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran dan telah disupervisi oleh Pak Ali. Terima kasih atas bantuan supervisinya Pak Ali. Kegiatan refleksi yang saya dapat tangkap dari kegiatan pembelajaran tadi, yang pertama Pak Ali, saya masih menjumpai Pak Ali ada, meskipun tidak banyak, 1-2 anak yang masih mengalami kesulitan Pak Ali ketika mengakses sumber ajar yang telah saya sediakan. Padahal link sudah saya persiapkan, sudah saya bagikan, distribusikan ke anak-anak, tapi masih dijumpai permasalahan tersebut. Anak-anak 1 atau 2 saya jumpai, kalau nggak salah tidak lebih dari 3 anak tadi Pak Ali, yang kesulitan mengakses materi ajar yang saya sudah persiapkan. Di sisi lain, entah kalau dari sisi komunikasi, apakah tadi saya sudah komunikatif atau belum, tetapi yang saya tangkap perlu ditingkatkan lagi Pak komunikasinya dengan anak-anak, sehingga respon dari anak-anak itu lebih banyak lagi. Memang betul tadi sudah banyak anak yang sudah merespon dan komunikatif, memberikan umpan balik atau feedback, tetapi saya masih belum merasa, atau saya masih merasa kurang. Masih ada anak-anak di bagian sisi belakang itu yang awalnya mau angkat tangan tapi nggak jadi, entah kenapa, saya juga akan cari penyebabnya. Jadi harapan saya yang perlu ditingkatkan juga adalah umpan balik dari anak-anak. Terkait dari penyampaian tujuan pembelajaran, juga kegiatan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah tadi saya sudah paparkan kepada anak-anak. Juga dari sisi diferensiasi konten, saya juga sudah menyediakan beragam moda materi ajar kepada anak-anak, sumber belajar anak-anak, ada yang berupa video, audio, maupun bacaan. Dari sisi penugasan juga saya memberikan keleluasaan kepada anak-anak, apakah mau storytelling, ataukah membuat drama, ataukah membuat video kartun. Jadi ada plus minusnya Pak Ali. Dari sisi pedagogik mungkin alhamdulillah sudah paham saya, tetapi dari sisi sosial mungkin perlu komunikatif lagi, perlu lebih banyak feedback lagi dari anak-anak. Dari area pengembangan diri, itu Pak Ali sama, saya masih ingin lebih komunikatif lagi kepada anak-anak, menyerap sebanyak mungkin pendapat aspirasi dari anak-anak. Terus juga saya juga membutuhkan anak-anak lebih terbuka lagi kepada saya, baik juga di kegiatan
pembelajaran PSE tadi di awal saya melakukan kegiatan mindful, melihat dengan sadar, juga saya melaksanakan kegiatan pengiriman emoticon. Anak-anak masih cenderung tertutup untuk mengekspresikan, untuk menjelaskan suasana hatinya. Jadi itu yang perlu saya kembangkan lagi. Rencana tindak lanjutnya tidak jauh dari itu Pak Ali, saya mungkin lebih komunikatif lagi kepada anak-anak. Juga kegiatan PSE-nya mungkin lebih sering dilaksanakan, lebih diasah lagi, sehingga anak-anak lebih terbuka kepada saya. Baik, gitu Pak ya. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak Edwin. Itu refleksi yang Pak Edwin lakukan. Namun demikian, saya menemukan untuk kita jadikan catatan sebenarnya ya, untuk lebih meningkatkan kompetensi kita Pak Edwin dalam mengajar pada tipe atau pembelajaran berikutnya. Siap. Jadi perlu diketahui bahwa Pak Edwin nanti akan berperan sebagai supervisor kepada teman sejawat seperti yang saya lakukan kepada Pak Edwin hari ini. Siap. Oleh karena itu nanti peran ganda Pak Edwin sebagai coach dan coach, kemudian supervisor dan supervisi itu benar-benar dikuasai. Siap. Sehingga nanti Pak Edwin juga bisa memberikan feedback, umpan balik kepada rekan sejawat yang menjadi membantu Pak Edwin untuk mengajar, kemudian Pak Edwin berperan sebagai supervisor, terutama melaksanakan aksi nyata di 2.3. Betul. Nah, untuk merefleksi, kita refresh ke belakang pembelajaran tadi ya. Siap. Jadi waktunya 2 jam pelajaran. Ya, Nah, Pak. dalam sistem pembelajaran kita, dalam satu tatap muka atau dalam satu pembelajaran itu, seperti yang Pak Edwin sampaikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, berdiferensiasi KSE dan budaya positif, itu tentu perlu dilaksanakan tanda kutip secara utuh. Sehingga apa yang perlu diperhatikan? Pertama itu manajemen waktu. Ya, manajemen waktu, tidak ada istilah waktu kurang, tidak ada istilah waktu lebih. Jika kurang berarti kehabisan materi, jika lebih berarti ada sesuatu yang mesti dipres, yang mesti dipangkas sedemikian sehingga bisa dilakukan secara pas. Seperti saya contohkan CGP lain. CGP lain di RPP-nya itu tes formatif soalnya lebih dari 10. Saya katakan nggak mungkin siswa itu melaksanakan tes formatif seperti sumatif. Sehingga kalau untuk formatif soalnya 1 saja atau 2 saja, memungkinkan siswa paham terhadap kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Itu yang pertama. Manajemen waktu itu penting, Pak. Ya, Pak. Kemudian yang kedua, dari tujuan pembelajaran sudah disampaikan dengan baik, tetapi perlu menggeneralisasi dan kontekstualisasi dengan kehidupan anak di luar. Ya, Pak. Tadi dicontohkan untuk memahami naratif, dan future text. Ya, Pak. Nah, itu dalam kehidupan nyata, tidak dalam dongeng misalnya, atau di kehidupan sehari-hari. Bisakah ada anak itu menceritakan, mendongeng kepada adik-adiknya dan lain sebagainya? Itu manfaatnya. Jadi misal anak cerita malin kundang, ya cerita malin kundang lah katakanlah. Kalau dimodifikasi kemudian diceritakan kepada adik-adiknya, itu berterima tidak? Siap. Nah, itu manfaatnya salah satunya. Itu belum tampak tadi ya. Betul, Pak. Walaupun sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian tadi menggunakan teknik seeing mindfulness, itu sudah bagus, anak-anak sudah cakap, emosional sudah dibangun dengan sedemikian, akan tetapi perlu penajaman lagi. Mengapa? Karena masih ada beberapa anak yang rupanya tidak fokus. Ya, betul. Disuruh pegang, jangan pegang, masih ada yang Pegang. memegang bolpen, ada bekerja sendiri dan sebagainya. Sehingga di teknik mindfulness itu sebelum anak betul-betul melepas apa yang dia pegang, tidak dimulai. Siap. Untuk mindfulness-nya itu. Kemudian scaffolding. Nah, dari awal saya berpikir kelompok itu memang betul-betul satu meja duduk berempat dan sebagainya. Tapi karena banyak yang tidak masuk rupanya, karena sakit, kelompok juga terbentuk walaupun tidak ada sekat seperti kelompok-kelompok. Nah, scaffolding sudah dilakukan dengan bagus ya.
memastikan siswa tadi itu memahami apa yang akan dia Pelajari. pelajari. Tetapi mohon maaf, mestinya dari scaffolding itu tadi anak-anak diminta pendapatnya tentang diferensiasi atau perbedaan naratif teks dengan proses teks itu Iya, Pak. kan berpendapat satu-satu. Iya, Pak. Nah, harusnya menurut pendapat saya anak itu diminta maju ke depan untuk melakukan presentasi. Iya, baik, Pak. Jadi itulah keterlibatan anak memanfaatkan media, kemudian mereka mengajar ya, mengajar temannya yang lain. Tadi terkesan Pak Edwin ceramah, menjelaskan, bahkan mendikte. Mendikte ya, Pak. Mendikte ya. Betul. Mohon maaf, saya Iya. di kelas 5 saja sudah tidak ada dikte, Pak. Oh iya, iya. Di kelas SD saya sudah tidak ada dikte. Jadi mendikte itu bukan zamannya lagi. Iya, Pak. Mereka sebenarnya sudah disuguhkan dengan konten yang berbeda, dari video, narasi, teks, audiovisual, audio sangat bagus. Iya, Pak. Tetapi sekali lagi metode ceramah itu sebenarnya menghentikan kreativitas anak ketika harus presentasi menjelaskan. Itulah yang dikatakan proses diferensiasi yang berbeda. Jadi kalau saya cerna tadi, yang mereka tulis itu satu bahasa dari Pak Edwin justru. Iya. Iya Betul, enggak kan? Betul. Jadi yang ditulis mereka itu adalah bahasanya Pak Edwin. Iya, betul, betul. Karena didikte, Iya, benar. bukan bahasa mereka. Tak? Iya. Nah, maka sebaiknya anak-anak itu punya bahasa sendiri dengan maksud yang sama. Iya. Misalnya apakah yang dimaksud dengan naratif teks dari strukturnya atau menggunakan past tense misalnya, Iya. kata lampau dari sudut bahasa dan lain sebagainya. Biarlah mereka berimprovisasi dengan kaya ke pemikiran-pemikiran mereka, yang penting maksudnya sama. Ya, Pak. Saya juga pernah melaksanakan contoh di sekolah dasar di kelas saya, misalnya ulangan. Saya anak-anak minta buat soalnya sendiri, kemudian menjawabnya sendiri. Sehingga saya tahu mana yang punya nalar kritis, mana yang mereka hanya berpikir parsial, mana mereka yang hanya berpikir ABCD. Terbukti ketika diminta pertanyaannya ada yang jawaban singkat, ada yang menjelaskan, ada yang pilihan ganda. Ada yang isi bahkan ya. Isi itu justru nilainya lebih tinggi daripada hanya sekadar menjawab. Itu tujuan saya bukan salah benar, tetapi bagaimana membangun kreativitas mereka itu berpikir kritis. Baik. Sehingga kalau ada produk buku di kelas saya, tinggal saya nyuruh anak-anak silakan tulis mimpi kalian tentang cita-cita. 3 halaman dan Bapak bukukan. Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul. Ya. Tinggal bilang gitu, sudah tidak ada arahan yang lebih mendalam lagi karena literasi sudah jalan gitu ya. Nah, itu dari yang bisa saya sampaikan. Kemudian terakhir, sekali lagi, dalam pembelajaran itu utuh Pak ya. Iya, Pak. Sampai kepada tugas. Tugas tadi karena keterbatasan waktu minggu depan akhirnya jadi tugas dan PR katakanlah tanda kutip ya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa diferensiasi produk itu terlihat sekarang. Iya, Pak. Terlihatnya minggu depan. Minggu depan, betul. Minggu depannya enggak. Sehingga ukuran saya ya sudah ditulis bahwa diferensiasi produk itu ada, tetapi masih ditugaskan untuk minggu depan. Ya. Itu ya. Nah, kemudian evaluasi dan refleksi karena ini penilaiannya sesuai dengan format 5 itu yang sudah dipelajari. Evaluasi itu artinya bagaimana dari tugas yang mestinya dikerjakan hari itu, Pak Edwin tahu, oh yang paham dari 30 anak, jumlah siswa berapa Pak? 35? Yang paham dari 35 anak itu hanya 20 orang misalnya, melihat dari tugasnya. Betul. Evaluasi itu, baru direfleksi. Jadi yang 17 anak ini kurang paham, kenapa? Ditanyakan yang kurang, kenapa kamu seperti ini? Mereka akan ngomong, Pak gini, nah itulah bagaimana kita mengajak refleksi siswa secara bersama-sama. Baik. Kalau saya perhatikan tadi sudah ada, tetapi dominan dari gurunya. Siap. Sehingga benar yang dikatakan, kalau materinya sangat menguasai ya. Dan anak-anak tidak heran kalau gurunya menguasai materi. Karena sudah ngajarnya di situ lah. Justru heran ketika Pak Edwin ngajar bahasa Inggris kok pinter matematika. Iya enggak? Betul, Pak. Kalau sudah bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris, ya biasa makanannya. Nah itu ya. Nah, itu makanya bagaimana Pak Edwin punya keheranan jika anak mampu membawakan materi
yang Pak Edwin ampu. Misal, saya contoh ya, Ya, Pak. kemampuan memahami, kemampuan membandingkan, memberikan contoh, kemudian dari aspek bahasa, dari ini. Nah, satu topik ini untuk satu kelompok aja, mereka akan presentasi luas Iya, karena betul. akan ada tanya jawab, Betul. akan ada sanggahan, pendapat dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan dilakukan Pak Edwin ke guru yang Baik. diajak untuk Coaching, supervisi. coach ya, sehingga Pak Edwin juga harus mengunduh format di Lembaran ya. lembaran itu. Ya. Nah, terkait dengan umpan balik ini, rencana tidak lanjut apa yang Pak Edwin ingin lakukan ke depan sehingga lebih punya power untuk bisa melaksanakan yang relatif lebih bagus lah maksud. Baik. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih juga atas masukannya. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Ali terkait hal-hal feedback yang sudah Pak Ali paparkan tadi. Dan rencana ke depan Pak Ali, rencana ke depannya saya akan memperbaiki kemampuan pedagogi saya Pak Ali. Terutama masalah tujuan pembelajaran lebih dipertajam lagi. Tadi saya sudah memaparkan tujuan pembelajarannya apa, terus juga yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran itu apa, dan juga saya telah menjelaskan juga kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tetapi berkat masukan dari Pak Ali tadi, nyata betul memang nanti kaitannya nanti siswa diharapkan nanti mampu menceritakan sebuah kisah fractured story kepada adik-adiknya ataupun kepada siapapun yang dituju, dan itu adalah sangat aplikatif menurut saya. Terima kasih Pak Ali. Dan untuk dari sisi pedagogis yang lain, dari kegiatan pembelajaran, memang Pak Ali makasih masukannya. Tadi saya memang betul ada sebagian waktu yang mendikte. Tadi saya merangkum pendapat-pendapat anak-anak, apa itu fractured story, pendapat anak-anak saya rangkum dan saya ramu sehingga menjadi satu pengertian utuh dari apa itu fractured story. Tetapi memang lebih baik anak-anak diberi keleluasaan untuk menyusun definisinya sendiri, menyusun pemahamannya sendiri terkait pemahaman dari materi fractured story. Juga ya akan untuk dari segi scaffolding juga Pak Ali, memang tidak nampak tadi Pak Ali, saya meminta anak-anak untuk maju ke depan untuk mempresentasikan pemahamannya. Kedepannya itu akan saya kembangkan lagi kemampuan pedagogi saya. Dari segi sosial, alhamdulillah sudah tidak ada lagi, tetapi lebih fokus ke pedagogis Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Edwin, luar biasa itu tadi memang menarik ya pembelajarannya. Saya juga ikut terharu, Pak Edwin juga terharu. Itu namanya membangun emosional ya. Bagaimana dalam konteks sosial ternyata ibu itu adalah memiliki nilai yang lebih daripada yang lain. Bagaimana kita harus menghormati ibu, memperjuangkan kebahagiaan ibu, bagaimana kita dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian hidup kita tidak membangkang ke ibu nanti. Seperti itu ceritanya dan sangat luar biasa. Walaupun itu dalam bentuk dongeng istilahnya, tetapi kan ada nilai-nilai yang perlu kita terima, kita aplikasikan dalam kehidupan kita kepada ibu seperti itu. Nah, baik Pak Edwin, terima kasih. Sama-sama Pak Ali sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita hari ini. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir nih kita akan refleksikan kegiatan kita mulai dari pra, observasi dan pasca. Kira-kira menurut Pak Edwin kegiatan kita seperti apa ini? Menarik, kurang menarik, sad ending atau happy ending? Baik Pak Ali. Terima kasih Pak Ali, dan ini memang pengalaman saya yang luar biasa Pak Ali. Jadi memang ada sesi pra, ada sesi observasi, ada sesi pasca. Jadi di bagian yang paling penting menurut saya Pak Ali adalah bagian sesi pra dan pasca ini. Karena dari pra itu saya memaparkan kepada Pak Ali tujuan saya, terus harapan pengembangan diri saya, dan rencana saya strategi apa, dikomunikasikan dengan komunikatif dan dua arah.
Dan ternyata di kegiatan pasca ini Pak Ali, saya banyak menerima masukan luar biasa terkait juga bagaimana teknik supervisi, manajemen waktu dalam kegiatan pembelajaran, memaparkan tujuan pembelajaran dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga bisa dipertajam lagi. Terus juga penajaman kegiatan mindfulness juga perlu lebih diasah dan dirutinkan. Dan kegiatan scaffolding tadi memang nampak tetapi masih belum sempurna, dan kedepannya saya bisa menyempurnakan lagi, membiasakan lagi, juga mengurangi atau bahkan menghapus dikte, jadi diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk membangun pemahamannya sendiri. Jadi seperti itu Pak Ali. Saya merasa tercerahkan sekali dengan kegiatan supervisi ini, khususnya di kegiatan pra dan utamanya di kegiatan pasca observasi. Makasih banyak. Terima kasih Pak Edwin. Kemudian terakhir nih, tentu saya banyak kekurangannya. Sebagai supervisor itu bukan berarti lebih, karena kita menempati posisi dan tanggung jawab masing-masing. Tolong berikan saya saran apa kekurangan saya di kegiatan ini sehingga saya bisa lebih baik ke depan sebagai bentuk refleksi kita lah berdua gimana. Baik. Untuk masukan Pak Ali kayaknya nggak ada Pak Ali. Saya masih belum bisa menemukan masukan apa-apa, tapi dari sisi kegiatan pra dan pasca saya banyak belajar, bukan hanya di kegiatan observasi. Kalau observasi kan memang kegiatan sehari-hari saya. Untuk di kegiatan pra dan pasca, jadi setidaknya saya tahu alurnya untuk pra itu seperti ini, dan kegiatan pasca itu memang harus butuh keterbukaan, bukan hanya pujian. Untuk apa pujian itu kan? Kalau masukan-masukan ini kan, wah ini ternyata yang perlu saya perbaiki. Jadi sudah cukup sekali saya merasa tercerahkan bahwa memang alur dari pasca observasi ini memang seperti ini, dan itu belum saya tidak menemukan kegiatan pasca observasi utuh seperti ini. Saya masih belum ada. Memang sebelumnya ada, tapi cuma masukan bukan formal. Ketemu di jalan, Petun tadi kurangnya ini. Oh iya Bu, makasih Bu, gitu aja. Kalau ini kan saya sampai catat gitu kan. Kalau saya cuma sekedar dengar dan lewat itu kan lupa. Baik. Makasih. Terima kasih Pak Edwin. Kemudian sama-sama. Yang paling terakhir untuk pendampingan individu 5 kita ingatkan mulai sekarang ya. Ada 3 tahap di pendampingan individu 5 yang mesti dipersiapkan sejak sekarang karena ada hubungannya ya dengan pembelajaran di modul 2.3. Pertama, di pendampingan individu 5 nanti Pak Edwin mengajak 1 orang guru teman sejawat untuk dibimbing dan di coaching di PI 5 itu. Insya Allah semacam itu nanti langkah-langkahnya juga kita bagikan langkah-langkah PI 5. Di PI 5 itu ada 4 langkah-langkah lagi ya. Mulai bagaimana membangun banyak aktivitas sampai kepada pengcoaching ini ya. Entah di situ pasca observasi temanya apa sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian Pak Edwin menetapkan jadwal observasi pembelajaran ya. Yang keberapa Pak? Gimana? Yang satu kan mengajak 1 teman. Masih 1, poin 1. Di poin 1 ada kegiatan. Ada 3 kegiatan poin 1. Yang pertama itu tadi mengajak 1 orang, kemudian menetapkan jadwal observasi itu bersama orang itu, ya untuk Pak Edwin observasi kegiatan dia itu mengajar 2 jam pelajaran ya. Oke. Kemudian masih di poin itu Pak Edwin membimbing rekan sejawat menyusun RPP yang berdiferensiasi ya seperti kita ya Pak. Jadi mereka menyusun RPP diferensiasi KSE kemudian dikomunikasikan dengan Pak Edwin. Pak Edwin revisi berikan sama ya, sama posisinya sama seperti kita. Nah di poin 2 aktivitas coaching untuk supervisi akademik 2.3 itu ya. Jadi ini aksi nyata Pak. Ya Pak. Aksi nyata. Di aksi nyata CGP Pak Edwin harus mengikuti petunjuk di modul 2.3 perintah dan instrumen. Siap. Di situ harus diunduh. Oke ya. Nah di situ kegiatan A, B, kegiatan masih di situ. Ya Pak. Di situ dilakukan proses praobservasi ya kepada teman sejawat
Nah, Pak. hasil observasinya, prosesnya itu diserahkan kepada PP itu dalam bentuk catatan gini Ya, Pak. dan video ya. Dan video catatannya ini nanti jika diminta file berarti harus di-scan PDF. Kemudian pada proses pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran catatan-catatannya itu juga disampaikan ke saya itu saat P5 ya, saat P5. Jadi harapannya aksi nyata dilakukan sebelum P5. Siap. Sehingga tidak ada tanggungan lagi setelah PI5 walaupun due date-nya itu 9 Juni itu nguploadnya gitu ya, tapi pelaksanaannya itu sebelumnya. Jadi mungkin Mei tanggal berapa sudah selesai, masih diproses, dibentuk PDF, baru maksimal itu 9 Juni nguploadnya. Oke ya. Jadi itu semua instrumennya silahkan diunduh di modul 2.3. Nah, paling wajib itu dokumen catatan diserahkan ke PP di saat P5. Jika ada videonya, nanti kita sediakan link drive untuk diunggah ke link drive itu. Oke ya. Nah, ini aktivitas yang ketiga. Kedua apa ketiga, Pak? Yang tadi di poin lain. Oh iya, Pak. Jadi ini kan 1 ya. Ini 1, 2, sekarang 3. Ini poinnya sudah selesai. Nah, setiap aktivitas CGP yang melaksanakan pra-observasi, observasi, itu pasca kan di P5 nanti, Pak. Itu harus dikomunikasikan kepada PP. Pak, saya besok mau melakukan pra-observasi. Pak, besok saya sudah mau melakukan observasi. Itu pilihannya ada 2. Komunikasi lewat WA biasa saja, seperti WA Japri dan lain sebagainya. Yang kedua, boleh tatap muka virtual. Artinya tatap muka virtual, Vicon, atau sampean live pada saat itu boleh. Tetapi kalau ribet ya WA sajalah Pak, saya gitu. Nah, saya kira itu Pak Edwin yang perlu disampaikan agar mempersiapkan diri. Kemudian DPI 5 tidak banyak, hanya cross check itu. Kemudian DPI 5 itu rencana ke depan. Jadi cross check aksi nyata dan rencana berikutnya, tidak padat di PI5. Cuma saya ingin melihat bagaimana proses coaching itu dengan alur Tirta itu bisa tercapai melalui proses coaching. Saya kira demikian Pak Edwin. Mohon maaf ya Sama-sama, atas segala kekurangan. Nilainya sangat memuaskan, luar biasa. Kemudian sangat amat baik, dapat A+ dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi tetap contoh yang baik bagi teman-teman. Terima kasih Pak Ali juga. Saya mohon izin pamit dulu karena harus melaksanakan tugas yang lain. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ali. Oke. Jamnya siapa, Anam?